ternyata ada kaitannya sama sekte yang bikin bokap gue mati, Beb. Di tanggal 27 Februari 2025 kemarin, ada 3 film yang rilis secara bersamaan. Ada Pernikahan Arwah, Samawa, dan Iblis dalam Kandungan 2 Deception. Tapi gue memutuskan buat nonton Iblis dalam Kandungan Deception. Yang gue harap ada perbaikan yang signifikan dari film pertamanya di tahun 2022. Tapi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan ngebahas film horor yang udah masuk film keduanya, guys. Kerja bagus. Iblis dalam Kandungan 2 Deception udah tayang tanggal 27 2025 kemarin. Masih nyeritain kisah Amelia dan kedua anak angkatnya, Alani dan Vito. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ayo kita bahas aja di review film versi gue. Film ini masih ngikutin kisahnya Amelia yang diperankan oleh Widi Mulia yang sedang hamil tua. Setelah kehilangan suaminya Ferdi, Amelia serta kedua anak angkatnya, Alani yang diperankan oleh Denira Wiraguna dan Vito yang diperankan oleh Muhammad Adiat, memutuskan untuk pindah ke rumah lamanya. Semua berjalan lancar sampai Amelia bertemu dengan seorang dokter imam yang diperankan oleh Randy Herpy. Dokter Imam menyarankan Amelia untuk rawat inap sebelum melahirkan karena meminimalisir resiko saat persalinan. Namun, Amelia harus dipindahkan ke rumah sakit lain atas instruksi dokter Imam. Ternyata dalam proses pemindahan ini ada konspirasi antara dokter Imam dan pihak rumah sakit. Semua hal mengerikan mulai terjadi. Alani mengungkap rahasia tertutup yang mengerikan. Alani, Vito, dan Bara harus menghadapi teror mengerikan dan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Amelia dan si jabang bayi. Film Iblis dalam Kandungan 2 Deception ini sebenarnya masih ngelanjutin film pertamanya yang tayang di tahun 2022 dengan karakter yang sama tapi dengan alur cerita yang berbeda. Jadi kalau kalian belum nonton film pertamanya, gak masalah juga sih. Tapi akan lebih enak kalau kalian nonton dulu yang pertamanya. Karena di film yang kedua ini ada beberapa hal yang ngejelasin di film pertamanya. Perbedaan film pertama dan film kedua ini adalah film yang pertama disutradarai oleh Ade Dharmastria dan di film yang kedua disutradarai oleh Johan Shah Jumberan. Dan juga ada pergantian di karakter Amelia. Dari Nafa Urbah diganti sama Widi Mulia. Serta kedua film ini diproduksi oleh DHF Entertainment. Menariknya di film ini adalah set rumah sakit yang khusus dibikin buat keperluan syuting doang. Jadi sebelum bikin set rumah sakit, pihak DHF ini mau sewa tempat di rumah sakit beneran buat syuting. Tapi dari pihak rumah sakitnya gak ada yang mau nerima. Ya mungkin karena khawatir bakal mengganggu operasional rumah sakit kali ya, atau gimana gitu. Jadi mau gak mau mereka harus bikin tuh set rumah sakit sendiri. Tapi kalau peralatan rumah sakit, mereka sewa alat gitu. Dan kabarnya DHF Entertainment berani menggelontorkan uang lebih banyak dibanding film yang pertama. Di film yang kedua, sebenarnya cerita horor yang disajikan sama aja sama film yang pertama. Tapi di film yang ini, cerita bakal lebih dominan ke sektenya. Ada sih setan-setanannya, tapi kalau penulisan cerita lebih menitik beratkan ke sekte ilmu sesatnya gitu. Ceritanya itu juga jadi lebih kompleks, karena di samping si Alani harus menyelamatkan diri, dia juga harus nyelamatin ibunya juga. Oh my goodness. Nah, si Amelia juga kena tekanan psikologis yang berat di film ini. Bang. Ngomong-ngomong soal psikologis, di film ini Amelia emang kena banget tekanan fisik sama psikologisnya. Beda dari film pertamanya, Amelia cuma kesurupan, terus dianya banyakan pingsan lah gitu. Nah, kalau di film yang kedua ini, Amelia lebih kena kontak fisik, terkena tekanan batin, terus mentalnya kena juga gitu. Widi Mulia juga gak mau aktingnya harus lebih ekstra sih. Soalnya banyak adegan menguras energi di film ini. Dan kabarnya, Widi Mulia ini mulai lagi ikut proyek film horor setelah 17 tahun lamanya. Jadi oke lah, lumayan. Meskipun Widi Mulia mainnya apik, tapi pergantian pemeran Amelia yang awalnya Nafa Urbah terus diganti sama Widi Mulia, jadi agak asing aja gitu.
Kita sebagai penonton ngelihatnya jadi berasa asing. Terkait pergantiannya kenapa, gue juga nggak tahu ya alasannya. Lalu visual efek yang enggak banget. Aduh, kalau ini sih gue bilang fatal. Emang kelihatan banget bro. Kelihatan gimana ya, kelihatan nggak natural aja gitu. Dari bola mata yang kelihatan hasil CGI yang parah banget, sampai setan-setanannya yang enggak banget deh. Iblis dalam Kandungan 2 Deception. Di film yang kedua ini, di HF Entertainment janjinya mau bikin film yang lebih berkualitas. Dan gua rasa secara visual, film ini masih sama aja sama film yang pertama. Cuma dalam segi penulisan cerita memang ada perubahan yang signifikan. Yang dari awalnya bergenre horror talk, sekarang ini di film yang kedua lebih luas lagi jalan ceritanya. Dia bakalan banyak adegan sekte sesat yang menghadirkan atmosfer supranatural, ditambah adegan-adegan yang memacu adrenalin. Walaupun masih ada segi minusnya, tapi film ini cukup layak buat kalian tonton. Oke, segitu aja review gua kali ini. Semoga review ini bisa jadi bahan referensi buat kalian. Kalau kalian gak sependapat sama gua, kalian bisa tulis aja di kolom komentar, biar kita bisa sharing lebih dalam lagi tentang film ini. Gua juga minta dukungannya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe channel ini, serta nyalain juga tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video gua yang paling baru. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kalian udah ikut berkontribusi membangun channel ini. Good job. Gua Ferdi undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.